perjokian itu pada dasarnya susah untuk dideteksi, bukan Hmm. kayak plagiasi ya, ada toolsnya gitu kan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu kalau misalnya buka Twitter, buka Instagram, buka TikTok, obrolan soal joki tugas itu tuh lumayan rame Sobat TCID. Well, sebenarnya ini bukan fenomena yang baru muncul gitu ya. Back in my university time gitu ya, balik zaman-zaman aku kuliah, itu sebenarnya joki-joki yang mau mengerjakan tugas, especially tugas akhir itu udah mulai muncul gitu. Platform mereka buat promosi mungkin berbeda ya. Kalau zaman dulu ngelihatnya di perempatan lampu merah atau mungkin di mading-mading yang udah ada, itu tulisannya kayak membantu olah data, jasa olah data, padahal mah memang joki bisa dari bab 1 sampai bab 5 begitu kalau skripsi. Dan sekarang ini tuh udah banyak banget orang-orang yang berusaha dalam tanda petik gitu ya, bikin bisnis, membantu mengerjakan tugas kuliah dari semester 1 sampai dengan tugas akhir gitu. Bahkan nggak dikit juga em, orang yang menerima joki tugas gitu ya, mengerjakan tugas seseorang di level SMA, Sobat Isi ID. Fenomenanya jadi makin rame sampai akhirnya seorang influencer membawa isu ini menjadi isu yang sangat serius dan menjadi topik diskusi yang lumayan hangat di minggu kemarin. Dan buat minggu ini di Suara Akademia, aku pengen ngobrol sama seseorang yang memang sempat membuat artikel ilmiah mengenai hal ini gitu. Jadi background of the story sebelum kita mulai rekaman adalah ketika joki tugas ini rame, aku coba buka Google Scholar gitu ya, ada nggak sih orang yang sempat meneliti soal yang namanya joki tugas ini gitu. Ya, there's a lot of keywords that I'm search gitu ya, dan akhirnya buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama seseorang yang sempat meneliti hal ini gitu. Beliau ada di Surabaya ya, ada di Universitas Airlangga, dan kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Dina Heriati dari FEB Unair. Halo Mbak Dina, apa kabar Mbak? Halo Mas Arif, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik juga. Ini lagi Ya, momen-momen fase ya Mbak ya? Nunggu mahasiswa baru kah atau gimana nih Mbak sekarang? ya, betul. Lagi semester break. Nanti Hmm? 2 minggu ke depan kita bakal mulai semester baru, semester gasal. Ya. I see. Banyak mahasiswa baru nih. Em, Iya. ya, jadi lumayan menarik dinamikanya. Karena ngomonginnya soal ini dan kayaknya bakal kena, kena dalam tanda petik ke mereka mahasiswa baru juga. But anyway, Mbak Dina, ketika topik joki tugas ini lumayan rame dan jadi bahasan di publik gitu Mbak Dina. Gimana nih Mbak Dina ngelihat fenomena ini muncul dan akhirnya jadi topik yang lumayan serius karena ini bukannya mau coba untuk normalisasi ya, sebenarnya topik yang udah lama muncul gitu dan dari zaman sebelum tahun 2000 juga udah ada nih Mbak Dina. What do you think about this fenomena nih Mbak? Iya. Tadi kan Mas Arif juga sempat nyampein ya, joki itu udah lama sejak kita zaman kuliah dulu yang promosinya mungkin lewat pamflet di lampu merah atau di Hmm. tempat fotokopian kita gitu ya, Ya ada ya. pamflet Biro Jasa Joki gitu kan. Cuman kenapa akhir-akhir ini tuh jadi rame? Nah, kalau yang saya lihat sih nggak lepas dari media sosial sih, di mana Hmm. provider itu bisa secara terang-terangan memasarkan jasa mereka dan juga permintaan juga ya, ada supply dan demand yang mahasiswa tuh nyari ini dong, ada nggak yang bisa apa ngerjain tugas gue nih, siapa nih gitu kan, terus datang lah nih, bisa kak sini kak, joki sini kak, joki sini. Nah itu salah satunya kenapa menjadi happening itu ya dari media sosial jadi Hmm. katalisatornya. Terus juga kemarin diangkat sama influencer itu. Terus juga yang menjadi menarik adalah kenapa kaget gitu kan. Ini kan hal normal. Jadi kita Hmm. juga bertanya kembali, kenapa jadi dinormalisasi gitu kan, hal yang sebenarnya ini nggak baik gitu loh, praktek yang tidak tepat gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh yang perlu kita pahami kenapa mahasiswa ini menganggap tindakan yang curang ini dijustifikasi. Itu sih yang perlu nanti kita bahas lebih lanjut, Mas. Kenapa ada normalisasi ini? Ah, Itu. ah. Tapi Mbak Nah, Dina gini, hmm, pertanyaanku yang lumayan apa ya, pengen aku tanyain ke beberapa orang gitu, especially yang memang jadi akademisi nih Mbak Dina. Ketika jadi mahasiswa kan memang udah ngetahu, udah tahu gitu ada praktek begini, praktek joki gitu ya, praktek
buat ngebantuin ngerjain tugas, bukan ngebantuin sih, ngerjain tugas orang dan akhirnya buat dikumpul. Nah, ketika jadi pengajar nih Mbak Dina gitu di kampus, gimana nih Mbak ngeresponnya? Karena sekarang makin masif nih. Adakah emang pernah Mbak Dina punya pengalaman buat nemuin tugas yang kelihatan nih kayaknya anak ini nggak mungkin ngerjain kayak gini deh atau kayak gitu? Ada nggak sih experience kayak gitu Mbak? Nah, ini menarik Mas, karena Hmm. apa perjokian itu pada dasarnya susah untuk dideteksi, bukan Hmm. kayak plagiasi ya, ada toolsnya gitu kan untuk detectionnya itu. Meskipun sekarang banyak riset-riset yang propose bagaimana misalnya pakai AI, pakai apa handwriting analysis untuk mendeteksi kalau ini bukan tulisannya dia gitu. Nah, kalau dari Hmm. pengalaman saya sendiri sih eh, apa ya karena kalau tugas yang weekly tugas itu agak susah ya. Tapi Hmm. kalau misalnya jadi dosen pembimbing itu kita bisa merasakan ini tuh bukan tulisan dia gitu kan. Oke. Itu saya pernah apa namanya? Jadi ketika satu mahasiswa ini lama tidak berjumpa dengan saya, terus tiba-tiba datang dengan ide yang kok lengkap gitu kan, dan Hmm. saya coba apa namanya? Konfirmasi, bertanya. Basic question itu bisa, Ya. pertanyaan dasar bisa dia jawab gitu kan. Tapi ketika tanya lebih lanjut, itu nggak bisa dia jawab gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena belum masuk ujian, saya coba kasih pengertian, ya akhirnya dia coba apa namanya menginsafi hal itu dan akhirnya coba memperbaiki dan mengerjakan sendiri. Kita bisa ngerasain kalau itu bukan pekerjaan dia, dilihat dari apa histori atau bagaimana apa namanya riwayat akademik dia, performance dia. Sebagai dosen saya yakin ada apa ya perasaan bisa mendeteksi itu sih. Itu Mas. Oke. Jadi memang sebenarnya kerasa ya Mbak ya, apalagi di tugas-tugas akhir gitu kayak, oh ini mahasiswa Betul. hilang-hilangan tiba-tiba datang udah sampai bab 3 aja kayak buat proposal gitu. Terus kayak Betul, komplit gitu tuh betul. kelihatan ya. Betul, betul. Betul. Rasa. Hmm. Oh Tuh. iya 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 iya. Kalau saya dulu soalnya ngilang gitu karena emang nggak mau ngerjain terus kayak balik Bu bab 1 gitu. Kok kamu baru balik lagi? Iya nggak mau ngerjain aja gitu. I see. Jadi sorry mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah untuk mengkonfirmasi ini mahasiswa mengerjakan sendiri atau enggak, memang benar-benar harus dibaca dulu dan dikonfirmasi gitu ya Mbak ya, baru kerasa gitu ya. Iya, karena kita mau memastikan kamu paham nggak dengan apa yang kamu tulis gitu kan. Mhm. Nah, Oke tuh. oke. Nah, kita sekarang ke risetnya Mbak Dina nih gitu, yang memang ada dua, correct me if I'm wrong gitu ya Mbak Dina ya, mengenai soal contract cheating ini nih gitu. Pasti kan mahasiswa banyak yang termotivasi untuk melakukan hal ini karena satu dan lain hal gitu. Nggak tahu deh ya kalau yang sekarang itu atau based on riset Mbak Dina gimana. Tapi kalau zaman-zaman saya dulu ada yang emang udah kerja dan nggak mau megang skripsi lagi akhirnya bayar joki gitu. Atau misalnya memang dasarnya males buat nulis apapun alasannya itu tuh akhirnya ya udah deh bayar joki aja toh juga sama-sama ini gitu. Yang penting sama-sama belajar. Nah, based on risetnya Mbak Dina ini apa sih yang ngebuat mahasiswa atau peserta didik tuh termotivasi gitu untuk menggunakan jasa yang memang sebenarnya nggak boleh buat di masa studi nih Mbak Dina? Ya, jadi di riset saya dan tim ya, jadi kami itu sedikit flashback apa yang memotivasi kami ya Mas ya. Jadi saat itu tuh pada saat COVID pas kita lagi masa online dan itu waktu saya baca Twitter lagi scrolling Twitter, Instagram itu banyak banget jasa yang menawarkan tadi joki dan Hmm, dari hmm. mahasiswa juga yang request itu. Terus saya tuh wondering gitu kan, ini kok bisa apa namanya seterang-terang ini gitu kan, tidak lagi underground seperti zaman kita dulu mungkin ya Mas, cuman apa dari mulut ke mulut, ada nggak sih temen yang bisa bantuin gitu kan. Dan itu tuh secara terang-terangan menawarkan dan mencari jasa. Nah, terus saya coba cari apa artikel di Indonesia itu belum banyak yang bahas dan secara kalau dibilang survei yang cukup besar, sebenarnya kita tahu ada jasa joki ini, penggunanya ada, tapi seberapa besar sih mahasiswa ini yang menggunakan gitu kan. Nah, akhirnya itu yang mendorong saya meneliti dan saat itu istilah kontrak cheating itu sependek saya tahu saat awal 2021 itu belum
familiar di Indonesia. Kayaknya baru-baru akhir ini ya kemarin Iya, iya, betul. populer ya Mas ya. Nah, Iya. waktu saya baca studi literatur, oh ini istilah kontrak cheating, dan itu sudah lama, cukup lama ya, Hmm. 2006 ke belakang. Nah, itu saya coba motivasi utamanya pengen tahu prevalensinya, seberapa besar sih, seberapa banyak mahasiswa yang melakukan. Nah, jadi saya kirim survei gitu kan ke mahasiswa S1 seluruh Indonesia melalui medsos, minta bantuan teman dosen. Nah, didapatlah itu yang bisa saya olah sekitar 1081. Nah, Mhm. dari 1081 itu saya bagi menjadi dua. Jadi di pertanyaan survei itu ada pertanyaan, apakah Anda pernah membeli jasa atau menggunakan jasa? Atau pertanyaan sederhananya, pernah pakai jasa joki nggak sih? Nah, Mhm, mhm. yang jawab iya itu 73 orang. Atau Oke. sekitar 6% aja gitu kan. Ya. 6%. Nah, ada pertanyaan tambahan buat 6% orang tadi. Apakah Anda bersedia untuk di interview lebih lanjut? Nah, karena menariknya adalah saya pengen tahu sebenarnya apa sih memotivasi mereka itu, Iya. kenapa pakai jasa joki. Nah, yang setuju Mas Arief, dari 73 itu cuma 16 orang yang ngasih nomor HP dan bilang setuju gitu kan. Mhm. Saya coba hubungin, tapi dari 16 orang itu yang merespon dan bersedia hanya 5 orang yang ada di Oke. artikel saya. Jadi menarik sebenarnya, eh, apa yang membuat mereka tidak mau diinterview dan yang satu mau diinterview gitu kan. Itu menarik juga untuk diteliti sebetulnya. Nah, jadi dari riset saya itu berarti ada dua kelompok, Mas. Mhm. Ada yang kelompok pengguna jasa dan ada yang kelompok bukan pengguna jasa. Dan menarik kalau kita melihat perbedaan karakteristik dari dua kelompok ini. Mhm. Mungkin saya cerita yang tidak melakukan cheating ini ya, Mas ya. Nah, Ya. kalau dari kita lihat secara karakteristik umum, mereka yang tidak menggunakan jasa joki ini punya karakteristik eh, motivasi belajarnya tinggi, gitu. Oke. Jadi mereka itu pengen menghasilkan karya itu dari pikiran mereka sendiri. Nah, Iya. tingkat motivasi belajar tinggi, terus kan, terus juga mereka ada jiwa kompetitif juga, percaya diri dengan talent dia gitu kan, dan Mhm. juga nilai moral yang tinggi itu sih. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kelompok menggunakan jasa joki tadi, nah Mhm. itu mostly adalah kebalikannya. Nah, Oke. mereka sebenarnya mereka ada semangat gitu kan, tapi tidak sebesar semangat kelompok yang tidak melakukan cheating. Mereka Oke. itu punya semangat, tapi karena misalnya ada part-time kerjaan gitu kan. Hmm. Jadi mereka lebih memilih untuk mempertimbangkan cost benefitnya. Kayaknya pekerjaan yang menghasilkan uang nih lebih oke daripada cuma ngerjain tugas gitu kan. Lebih penting gitu ya buat mereka ya, Mbak ya. Lebih penting. Jadi ada pertimbangan itu gitu. Nah, terus juga yang menarik adalah dari 5 orang tadi yang kami interview, 4 orangnya cowok gitu kan. Dan ini Oke. juga disupport oleh riset-riset terdahulu juga di mana laki-laki itu kemungkinan melakukan cheatingnya lebih besar dari wanita. Kenapa? Oh. Kenapa Mas Arief kira-kira? Kalau saya sih lebih anu ya, Mbak ya. Lebih banyak part-timer laki-laki, uang sakunya jarang gitu. Jiwa jiwa hustlingnya ada, jadi kayak Oh, udahlah kerja aja dulu gitu. Mungkin itu sih sama keuletan. Kalau aku pernah salah baca, keuletan sih. Laki-laki tuh kayak kurang di situ gitu, setauku. Kenapa tuh, Mbak? Bener nggak tuh? ini sama, bisa ada sebabnya itu karena banyak banyak juga yang part timer memang yang cowok-cowok Ah, tadi, dan juga cowok itu dikenal sebagai risk taker gitu kan iya. daripada daripada cewek. Nah, Hmm. itu salah satunya. Terus juga mahasiswa di apa namanya hmm, di tingkat tingkat awal itu lebih punya niat melakukan kontrak cheating daripada di final year sebetulnya, tugas-tugas Mhm. daripada skripsi. Nah, jadi waktu saya tanya apa tipe jasa apa yang banyak kamu beli, nah, itu banyaknya tugas gitu kan daripada Oke. skripsi. Nah, kenapa demikian? Itu juga bisa dijelaskan bahwa mereka itu ketika di tengah-tengah tahun
pendidikan mereka, misalnya di semester 4, itu kan udah ngelihat ini pelajarannya kok makin susah, terus GPA IPK saya segini, saya tuh pengen Iya. mempertahankan IPK saya gitu kan. Nah, Mhm. jadi itu dia akan melakukan kontrak cheating tadi. Itu secara demografi, Mas Syarif. Oke. Nah, tapi yang paling menarik adalah hasil dari interview. Karena Oke. kita bisa nanya lebih jauh gitu kan ya Iya. dari interview tadi. Nah, yang bisa saya sharing adalah dari interview itu, mereka itu punya sikap yang positif terhadap kontrak cheating. Nah, mereka Oke. itu tahu bahwa kontrak cheating itu salah, tapi tetap dilakukan karena mereka menimbang bahwa positif side-nya itu lebih banyak daripada negatifnya. Apa Oke. positifnya? Misalnya, eh, mereka bisa ngurangin stres. Nah, ada mental health ya, anak Gen Z ya. Iya, iya. Jadi ya mengurangi stres, banyakkan tugas. Aduh, sebagian saya outsource deh ke pihak lain. Nah, Mhm. sebagian saya kerjain gitu kan ya. Terus ya kurangnya manajemen waktu. Misal dia juga sibuk dengan organisasi, terus dengan pekerjaan tadi, part time dia gitu kan. Terus juga malas itu juga salah Mhm. satunya. Kayaknya dari dulu ya malas itu ya. Iya. Terus kurang support dari dosen gitu kan. Maksudnya Oke. misalnya kurang jelas nih penugasannya tuh seperti apa sih. Nah, gitu. Nah, tapi ada negatifnya adalah mereka tuh tahu tadi kan kalau ini salah, dan sebenarnya bisa bikin saya bodoh dalam tanda kutip, kayak saya nggak paham gitu. Tapi Mhm. karena tadi ada apa eh, positif saatnya itu lebih besar, mungkin karena saat itu dia kepepet gitu kan, nah deadline, ya udah akhirnya ya ini yang saya lakukan gitu kan, kontrak cheating ini pakai joki. Jadi positif side-nya itu lebih besar daripada negatifnya. Jadi niat melakukannya itu lebih besar itu. Oke. Dan juga sebagai tambahan juga, mereka itu yang menggunakan jasa joki, Mas, lebih banyak memilih teman, nah, Oke. daripada anonim. Kalau yang di media sosial itu kan anonim ya, kita nggak tahu itu siapa gitu kan ya. Iya, iya betul. Nah, kalau mereka itu kenapa milih pakai teman? Pertimbangannya lebih murah, terus Mhm. bisa terpercaya gitu kan, masih bisa nego dengan enak gitu kan. Cuman ya itu privacy gitu kan. Ya akhirnya tahu sama tahu lah gitu kan. Iya. Kita sama-sama di dunia ini, Mhm. dunia yang perjokian ini. Tapi ada juga yang milih anonim itu tadi pertimbangannya salah satunya ya privacy tadi gitu. Itu terus Oke. juga menarik itu waktu saya lihat pertimbangannya. Terus juga kalau misalnya eh, kita lihat kenapa mereka itu melakukan joki tadi kan nyuruh orang buat mengerjakan, bukan pakai pikiran dia sendiri gitu kan. Yes. Tapi menariknya adalah sebenarnya perilaku mereka setelah menerima hasil dari joki ini juga beragam gitu loh, Mas. Jadi mereka itu ada yang eh, ini yang paling banyak itu diedit dulu. Entah Mhm. diedit macam apa tapi nggak langsung disubmit gitu kan as Iya. it is gitu. Ada yang kalau kepepet deadline atau males langsung submit gitu kan. Ada juga yang cuman pakai sebagai referensi. Jadi nggak digunain sebenarnya, cuman mungkin Oke. dapat second apa option atau seperti apa gitu, cuman Iya. sebagai referensi. Itu. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sih dari bagaimana mereka memilih jasa joki tadi. Tuh. Mhm. Itu eh, ya gimana Mas? Eh, saya jadi penasaran gini sih Mbak Dina gitu. Ketika mereka di interview gitu, apakah mereka yang benar-benar kayak nyatain dengan yang benar-benar lantang yang oh iya, saya menggunakan joki karena ini yang benar-benar kayak pede gitu atau sebenarnya malu-malu buat ngakuin gitu loh, Mbak. Nah, menarik banget karena Hah? 5 orang itu dengan PD lantang. Iya, saya pakai jasa joki. Sejak kapan? Ada yang sejak SMA malah gitu kan. Oke. Dan ada yang menariknya adalah mereka itu pengguna jasa joki tapi juga sebagai joki. Oh, I Itu. see. Ya, jadi ya itulah dunia apa mereka seperti itu ternyata, Mas Syarif. Jadi Mhm, menarik sih mhm. itu. Nah, Nah, mm, gimana? Lanjut, Mbak.
Oke, itu tadi terkait sikap ya. Terus, Mm-mm. jadi kan secara garis besar yang interview saya itu ada 3 aspek. Nah, dia sikap yang positif tadi. Lalu yang kedua adalah norma subjektif. Nah, ini yang ada kaitannya dengan kenapa dinormalisasi itu kan menjadi Ya. apa hal yang biasa aja gitu kan. Ya karena lingkungannya juga seperti itu gitu loh, mendukung hal yang tidak baik. Cheating itu dianggap hal yang biasa aja. Karena teman-temannya pada melakukan, terus dia punya keyakinan yang teman lain juga melakukan kok, kenapa saya enggak gitu kan. Terus mungkin kalau ditarik juga ada apa peran dari parenting ya, bagaimana apa Ya. namanya peran orang tua kok bisa punya pikiran yang apatis atau menerima bahwa kecurangan itu hal yang biasa. Nah, terus juga apa namanya tekanan dari keluarga, dari teman bahwa dia itu harus bisa menampilkan apa hal baik dari dia. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa itu yang kita kenal, dia itu mahasiswa pinter, IPK-nya tuh selalu sekian gitu lah. Mm-mm. Jadi dia ingin menjaga image itu, tapi ketika dia berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia misalnya mengerjakan tugas dengan baik, dia takut nilainya buruk misalnya, dia akan melakukan shortcut tadi dengan pakai joki buat maintain apa image dia yang baik tadi. Nah, itu pressure dari apa sekitar. Nah, jadi enggak dia persepsikan bahwa oh, oke, ini hal yang biasa, jadi it's okay gitu kan saya melakukan ini. Itu dan kalau juga saya baca-baca dari apa perbincangan komen-komen di kolom komentar Mm-mm. tuh menarik banget ya Mas Arif. Ya. Ini kan saya ini apa namanya pakai jasa Joki kan kayak beli jasa biasa terus saya bayar gitu kan. Apa yang salah gitu kan. Nah, Betul. itu yang harus diperbaiki dari pemahaman moralnya dan juga pemahaman tentang integritas akademik. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, ini juga jadi PR bagi pihak kampus gimana menciptakan awareness terkait Mm-mm. integritas akademik. Nah, itu mungkin nanti kita bahas lebih lanjut di apa strategi preventifnya ya Mas untuk kampus gitu kan. Tuh. Oke, oke. Nah, jadi justifikasinya yang tadi teman-temannya pada ngelakuin ini kok. Jadi ya ya udah, saya juga ngelakuin gitu loh. Tuh, itu. Oke. Lalu Hmm? yang ketiga, yang terakhir itu apa? Kontrol terhadap perilaku. Jadi ada hambatan barrier ya, hambatan yang apa? Internal maupun eksternal yang itu bisa dia kontrol. Jadi hambatannya kalau pakai kontrak cheating ini kan bayar ya Mas ya, Ya, nggak betul. gratis toh ya. Tapi Betul. ada juga yang sebenarnya kalau yang sama teman tadi cuma ditraktir makan tuh ada sebenarnya. Tapi mostly kan Oke. bayar kan. Ya. Nah, jadi kan sebenarnya tidak semua bisa menggunakan jasa ini gitu kan. Either dia memang dari keluarga yang mungkin apa penghasilan tinggi, terus apa namanya kerja part time dan ternyata ini yang menarik adalah ada ini splitting the bills. Jadi kita itu kita sorry mereka itu Heeh. eh, dalam satu kelompok itu membagi ini apa kos joki tadi ke teman-teman. Oke. Nah, itu kasusnya adalah di penugasan waktu online, waktu ujian itu emang susah banget dan si apa yang saya interview itu bilang background saya ini akuntansi, Ya. tapi saya tuh nggak mudeng Bu sama statistik sama mikroekonomik ini apa sih ini kan bukan Mm-mm. core apa core saya bukan apa core utama akuntansi gitu kan. Ya udah daripada saya udah belajar mentok saya nggak bisa teman-teman pada nggak bisa ada cutting yang nawarin dan itu Ya. nilainya gede untuk saat itu tuh 750 Mas cukup gede karena memang Oke. tingkat kesulitannya tuh ya statistik ya. Nah, terus Mm-mm. 50 itu dibagi ke beberapa orang, 20 orang sekitar itu. Jadi kan apa bebannya tuh terbagi. Akhirnya kan nggak ada hambatan lagi gitu kan. Nah, itu yang menarik. Jadi apa mereka tuh bisa mengatasi hambatan itu. Itu yang pertama. Lalu apa kemudahan akses jasa joki itu juga membuat
mereka itu merasa nggak ada halangan gitu kan. Iya. Akses itu terbuka gitu kan. Nah, lalu yang menarik juga, yang ketiga adalah, kan tadi Mas Sarif kan bilang, apa namanya, emang Mbak Nina pernah tahu nggak sih ada mahasiswa yang melakukan joki itu kan? Gimana bisa ngerasain nggak? Nah, itu yang menarik adalah mahasiswa tuh pinter banget, Mas. Saya akuin itu apa kreatif ya. Tapi kreatifnya ini saat ini untuk yang negatif gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk menghindari apa dosen itu bisa mendeteksi kalau mahasiswa ini pakai jasa joki, jadi mereka itu udah ada istilahnya perjanjian awal bahwa buat aja hasilnya tuh nggak bagus-bagus amat gitu loh. Mm-mm. Dosenku tuh tahu kalau aku tuh standar kemampuannya cuma sekian. Jadi kalau hasil kerjaan ini tuh bagus, ntar dia curiga. Jangan deh, jadi dibikin yang sedang-sedang aja. Nah, Iya. itu untuk mengurangi kecurigaan dosen. Terus juga ada kesepakatan di awal tuh kalau apa ada ini perlu dikasih tutoring dalam arti kalau apa diajarin lah Mas itu maksudnya apa biar paham gitu nggak sekedar nerima tugasnya gitu kan jadi ada apa transfer knowledge ya dalam tanda kutip. Nah, jadi kalau ditanya tuh ya masih bisa gitu kan si Mhm. pengguna jasa tadi. Nah itu bagaimana mereka itu bisa mengontrol dan mengurangi hambatan-hambatan tadi ya Mas bisa dengan tadi cost sharing tadi terus bikin pekerjaannya nggak bagus-bagus amat gitu kan ya terus juga tadi yang apa namanya kemudahan dapat akses jasa joki itu sih dari apa eh, yang saya temukan waktu interview mereka. Tuh. So gini Mbak Dina, pertanyaan saya adalah artinya di riset ketika zaman COVID itu penggunaan joki ini udah benar-benar dinormalize dong ya Mbak ya sama mahasiswa yang menggunakan gitu. Dari at least dari 5 yang diinterview deh. Jadi kayak ngerasanya ya saya make karena saya bayar. Menurut mereka itu transaksi yang wajar gitu ya. Betul, apalagi saat itu lagi masa COVID saya Mas, waktu Mm, interview itu di 2021 itu kan. Dan itu kan masih kita transisi ya dari offline ke online, terus mm, masih ada kebingungan dari sisi kampus mahasiswa ini gimana apa learning ini di apa online ini dilakukan, kurangnya supervisi itu juga kan menjadi faktor bagaimana apa mahasiswa melihat ini ada peluang loh, ya kan? Dan mereka mm. kreatif, kolaborasi ngerjain bareng gitu kan, pakai apa dua device, yang satu cari jawaban, yang satu apa namanya ngisi dan lain sebagainya itu apa saat apa COVID itu udah viral sebenarnya Mas saat itu. I see. Jadi memang iya dulu dinormalize dengan ya tahu-tahuan aja. Sekarang makin orang makin berani buat ngomong kalau misalnya ya ini praktek hal yang wajar gitu. Jadi saya bayar, so be it. Gue terima-terima aja kayak gitu. Menarik sebenarnya kalau ngeliat Iya, situasi dan ini. juga pakai ini Mas, apa namanya? Perumpamaan bayangin apa bayangin aja lah kayak aku tuh ini apa namanya pakai Gojek saya bayar terus saya ini dianterin sampai ke mall gitu misalnya. Nah, Mm-mm. itu kan menarik ya. Kita tuh kayak perlu memperbaiki pola pikir pemahaman mereka. Itu sih sebenarnya. Oke. Pola pikirnya adalah jasa pembantu, bukan sebenarnya apa proses di universitasnya gitu ya, Mbak ya? Iya, dan mereka itu kebanyakan berorientis pada hasil, bukan pada proses. Itu juga mungkin jadi PR ya di pendidikan kita yang mungkin apa apresiasi proses ya ketimbang hanya hasil akhir gitu sih. Gitu. Jadi Hmm. mahasiswa merasa ya pokoknya gue dapat nilai segini bagus ya udah gitu kan. Itu yang perlu Oh. diperbaiki juga. Nah, sekarang kita mungkin dari sisi universitas atau mungkin teman-teman akademisi nih Mbak Dina gitu. Ini kan butuh diantisipasi ya dan juga butuh ngasih pemahaman yang lumayan dalam nih ke mahasiswa. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih sama pihak universitas sama teman-teman dosen gitu untuk menghindari dan juga mencegah praktik kecurangan akademis ini nih Mbak supaya nggak keulang semasif kayak sekarang gitu. Iya. Nah, eh, untuk kalau kita ngomongin
pengendalian itu kan ada beberapa layer ya Mas, ngomongin Ya. pencegahan, terus kalau nggak berhasil, gimana kita bisa deteksi gitu kan. Yang penting adalah yang paling murah tuh pencegahan pastinya. Gimana kita mencegah agar praktik ini kan tidak semasif lah sekarang gitu. Meskipun saya yakin susah gitu kan, karena udah bertahun-tahun ya kita tahu Mas Syarif ya, kenapa masih ada gitu kan. Jadi apa yang salah sebenarnya di institusi pendidikan ini kan? Kalau saya ngomongin sudah terstruktur yang dibilang di media massa, ya saya akui. Cuman apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Nah, kalau menurut saya apa yang saya apa lihat, apa yang saya teliti dan saya baca, ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau dari segi apa institusi ya, dari sisi Hmm. institusi. Hal yang penting itu kita tuh membangun kultur apa budaya integritas akademik yang baik gitu, menjunjung nilai-nilai kejujuran gitu kan. Terus apa kita sampaikan sinyal bahwa tindakan kecurangan itu salah gitu kan. Nah, Hmm. tapi yang menarik adalah kenapa ada mahasiswa yang menganggap Joki itu tidak salah. Nah, berarti kita harus membangun kesadaran terkait dengan integritas akademik. Nah, jadi mahasiswa itu perlu dikasih edukasi terkait tadi Mas, integritas akademik. Ternyata masih ada yang menganggap normal gitu kan. Berarti ada yang Ya. salah. Kita harus kasih pemahaman. Ini hal basic, tapi perlu. Saya pikir ini mulai dari awal itu menciptakan kesadaran terkait kejujuran, integritas akademik, apa yang salah, apa yang benar gitu kan. Terus apa konsekuensinya kalau kamu melakukan tindakan kecurangan gitu ya. Jadi perlu dikasih definisi apa sih plagiasi ini, apa coki ini seperti apa, terus konsekuensinya. Nggak hanya sekedar kasih sanksi, tapi kita kasih pemahaman. Misalnya kalau perbuatan curang, perbuatan apa tidak baik ini tuh bisa berdampak ke kehidupan kamu seterusnya loh, nggak hanya di Hmm. waktu kamu kuliah gitu kan. Karena kalau Mas Arief juga pernah apa namanya baca itu kan kita kalau apa sejak awal itu punya perilaku X itu akan kebawa terus ya Mas ya. Betul. Ya nggak sih? Ya. Kemungkinan besarnya. Jadi kalau kita sejak kuliah itu sudah melakukan hal demikian, wah nanti di dunia kerja itu juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Dan itu juga pernah diteliti. Jadi ada keterhubungan kalau dulu kamu melakukan kecurangan saat kuliah, ternyata melakukan kecurangan di dunia kerja. Nah, Hmm. itu kita kasih pemahaman itu ya. Dan juga apa namanya tadi create awareness itu banyak yang bisa kita lakukan caranya. Misalnya ngasih workshop, terus ada training ke mahasiswa. Jadi apalagi mahasiswa baru itu perlu kita kasih pemahaman gitu apa yang dimaksud dengan integritas akademik, academic dishonesty itu seperti apa. Nah, terus selama perjalanan dia kuliah itu juga kita selalu apa reminder kasih pengingat tentang academic integrity. Jadi mereka nggak hanya di awal tapi sepanjang perjalanan studi itu akan ingat terus apa yang harus dan apa yang tidak. Nah, itu kulturnya. Terus juga kalau tadi ngomongin eh, tugas yang paling banyak di Joki, berarti kita perlu membenahi bagaimana desain dari tugas gitu kan. Jadi salah satu untuk mengurangi kesempatan melakukan Joki itu kita juga bisa membuat penugasan itu yang lebih menantang critical thinking mahasiswa. Kalau selama ini mungkin cuman bikin esai biasa atau dosen bisa lebih apa kreatif gitu kan untuk mendesain tipe penugasan gitu kan. Terus juga dari apa namanya institusi kalau tadi kita lihat kasusnya ada joki skripsi, mungkin Hmm. mereka itu tidak pede dengan kemampuan menulis. Nah, berarti ada dong klinik nulis gitu kan. Nah, jadi gitu. Terus juga tadi sanksi ya, sanksi itu udah pasti dan juga konsekuensi tadi udah. Terus ya intinya apa culture akademik dan kita paham apa yang menyebabkan mahasiswa itu melakukan kontrak cheating tadi sih. Eh, attitude dia, alasan dia gitu kan. Nah, itu yang bisa kita modifikasi seperti itu. Kalau Hmm. contoh singkatnya tuh kayak kita tahu tadi ada kesalahan di pemahaman moral. Oke, ayo dong kita perbaiki. Misalnya kita
create awareness terkait integritas akademik, memperbaiki pemahaman moral mereka. Seperti itu. Tuh. Nah, Ah, itu preventifnya, Mas. Tapi kan ya. preventif ini bukan satu-satunya solusi karena bisa aja kan akhirnya ya kebobolan juga gitu. Akhirnya kan bagaimana kita bisa mendeteksi meskipun kontrak cheating ini sulit dibuktikan. Karena dari yang interview saya tuh gini, ini tuh susah dibuktiin. Emang ada bukti saya hire joki? Saya kan nggak ada tulisan transfer banking untuk joki. Kan nggak ada gitu kan. Sepertinya kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa mulai misalnya melihat di apa namanya riset-riset itu udah pakai AI misalnya, terus Hmm. detection teknologi itu misalnya handwriting analysis, terus pakai forensic teknik dan sebagainya. Cuman ini sih kita juga bisa combine dengan tadi ya secara ini kan alat, tapi dosen tuh juga staff dosen itu perlu diberi pelatihan juga sih untuk awareness terkait perjokian itu. Nah, itu kalau untuk apa tindakan yang bisa dilakuin. Itu kalau dari saya sih, Mas. Ya. Gitu. Bentuk tugas yang dikasih ke mahasiswa juga bisa diganti nggak sih Mbak Dina? Karena kan kemarin saya baca di Twitter juga ada yang bilang, oh saya mengubah bentuk penugasan nih sekarang gitu. Ada beberapa teman-teman akademisi yang di sosial media juga melakukan hal itu tuh gitu katanya. Iya, jadi misalnya kalau sebelumnya itu eh, apa penugasan secara kelompok, misalnya sekarang penugasan individual gitu kan. Terus juga eh, apa assessment type-nya ini dalam arti ini fokus penilaiannya. Misalnya lebih ke critical thinking, terus apa citasi yang benar, misalnya seperti itu. Jadi kita menurunkan eh, kesempatan joki itu untuk bantu mahasiswa tadi. Oke, Itu sih, ya, itu ya. Mas. Lumayan Terus menarik ini, sih sebenarnya eh, ini. eh, tapi em, ntar aku hmm, mumpung ingat kemarin itu sempat baca juga yang menarik adalah di Australia itu tuh sudah ada ini loh regulasi apa terkait kriminalisasi terhadap penyedia jasa joki. Nah, oke. penyedianya loh. Hmm, hmm, Kalau hmm. di kita belum ya, mungkin bisa lah mengarah ke sana. Itu Ya. jadi ada apa tindakan yang nyata ya dari institusi, dari pemerintah bahwa hal ini tuh nggak bisa dibiarin seperti ini terus. Kenapa ini terjadi terus? Berarti harus ada yang diperbaiki gitu kan. Dan kita memang harus menjunjung tinggi ya tadi apa integritas akademik, standar akademik, memastikan kualitas lulusan itu kan. Nah, Ya. itu sih. Ya, Jadi tidak hanya memastikan si kualitas lulusan ini punya IPK yang bagus dan bisa menulis skripsi yang rapi, tapi proses di belakangnya juga dipastiin ya Mbak Dina ya. Ini adalah proses yang memang sesuai dengan prosedur, nggak licik dalam tanda petik begitu dan mereka paham sama apa yang mereka tulis ya. betul. Makanya itu tadi juga Mas Arief bilang ini apa HRD itu kan pada protes. Bisa aja kan gara-gara ini ya. Ternyata Ya, di prosesnya itu yang tidak benar akhirnya waktu di masuk ke lapangan kerja itu kan ya gimana gitu kan. sip. Menarik obrolannya dan ini jadi PR bersama sih, nggak cuma dari pihak kampusnya juga, tapi mahasiswanya nih buat ngerti sebenarnya ini yang dulu pernah aku dengar gitu Mbak Dina, and correct me if I'm wrong gitu. Tugas akhir tuh sebenarnya buat ngajarin kita mikir secara runtut dan critical thinking gitu. Jadi yang dilihat itunya bukan nilai akhir skripsinya, meskipun memang itu juga penting sih. Kayak gitu nggak ya Mbak Dina ya? Yap, setuju, setuju, Mas. Apalagi ini kan penugasan, pengerjaan tugas akhir itu kan evaluasi pembelajaran. Kamu Mhm. tuh paham nggak sih selama ini belajar apa gitu kan ya. Terus evaluasi, bagaimana kamu mengevaluasi informasi, ngolah data, gitu kan, analisis. Nah, jadi kalau kamu pakai jasa orang lain, gimana pikiran originalmu gitu loh. Gimana Ya, kita evaluasi kamu tuh apa pantas nggak sih dapat nilai sekian gitu. ya. Itu yang harus diperhatikan. But anyway, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Menarik insight-nya dan juga riset dari Mbak Dina yang bisa dibaca. Coba dicek aja namanya Mbak Dina gitu ya di Google Scholar. Dina Heriati ada dua ngomongin soal kontrak cheating ini dan bisa dibaca lebih dalam gitu gimana penelitiannya. And
kita mau ngucapin thank you buat Mbak Dina Heriati yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol kali ini, Mbak Dina. It's such an honor for me buat ngobrol sama Mbak Dina kali ini, Mbak. Terima kasih Mas Arif, senang bisa berbagi, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan semoga lancar terus Mbak Dina kegiatannya di kampus ya, menyongsong semester gasal dan juga nerima mahasiswa baru nih, Mbak. Ya, oke, siap. Terima kasih Mas Arif. Yep. And it's over for this episode, Sobat TCID ya. Thank you so much sudah mendengarkan. Jangan lupa buat ngecek sosial medianya The Conversation Indonesia. Kamu tinggal cek @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Facebook, ada di TikTok, dan juga ada di Instagram. Subscribe YouTube channel kami, The Conversation Indonesia, that's our name. Dan juga cek di Spotify dan juga YouTube Music. Jangan lupa di follow dan juga kasih rate yang sesuai sama preference kamu ya. Saya Muhammad Syarif, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.